Hamdan wa syukran lillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai detik ini alhamdulillah secara duniawi Allah berikan kita kesempatan untuk bertebaran di muka bumi Allah ini, mencari rezeki, mencari nafkah di tempat pekerjaan kita masing-masing. Secara ukhrawi Allah panggil hati kita untuk datang ke tempat yang mulia ini, tempat yang penuh berkah ini, dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nikmat ini akan senantiasa dapat kita jaga dalam hati kita dan dapat kita tingkatkan untuk kebaikan kita di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumil jum'ah fa inna salata ummati ma'rudatun alayya fi kulli yaumil jum'ah faman kana aktsarahum alayya shalah kana aqrabahum minni manzilah. Artinya perbanyaklah berselawat kepadaku khususnya di hari Jumat. Sungguhnya salat umatku, solawat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dihantarkan, dikirimkan, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari Jumatnya. Dan barang siapa yang paling banyak selawatnya, maka dia akan dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Tapi seorang pencinta Rasulullah tidak menunggu hari Jumat untuk berselawat. Seluruh waktu kita jadikan seakan-akan hari Jumat. Ketika kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita biasakan lisan kita untuk memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar Jumat ini Khatib Al-Faqir berwasiat kepada kita semuanya, wabil khusus kepada diri Al-Faqir, berupaya kita untuk selalu memperbarui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Jaddidu imanakum," perbaharuilah iman kalian. Lalu salah seorang sahabat bertanya, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana caranya untuk memperbaharui iman itu? "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Perbanyaklah di lisan kita menyebut kalimat la ilaha illallah. Dalam perbuatan dan aktivitas kita upayakan seluruh tindak tanduk kita landasannya adalah kalimat la ilaha illallah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 28 Zulhijjah 1445 Hijriah. Artinya ini merupakan Jumat terakhir kita di tahun 1445 Hijriah. Kalaulah Allah berikan kita umur yang panjang, ketika kita berjumpa dengan hari Jumat yang akan datang, maka kita sudah berada pada tahun yang baru, bulan Muharram 1446 Hijriah. Oleh sebab itu, di penghujung tahun ini berupaya kita untuk muhasabah, bercermin kepada diri kita sendiri. Siapa yang tahu diri kita? Kita sendiri. Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala,
Imam Hasan Basri pernah mengatakan dalam sebuah ungkapannya, ya ayuhan nas, innama anta ayyam, idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu semuanya adalah kumpulan hari-hari. Ketika berlalu satu hari, sudah lewat satu hari, maka bagian dari kita ini juga hilang, dari diri kita sendiri ini hilang. Artinya kita yang hadir di masjid ini, ada yang sudah berusia 30 tahun, ada yang udah 40 tahun, ada yang sudah 50 bahkan 60 bahkan lebih. Selama usia kita jalani, sudah cukupkah kiranya bekal kita untuk menghadapi kehidupan setelah kematian ini? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri melihat, memperhatikan, mempersiapkan bekalnya lighad untuk hari esok. Wattaqullah, diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Diulang lagi, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Dua kalimat perintah untuk bertakwa dalam satu ayat. Beberapa ulama menafsirkan bahwa yang pertama diperintahkan kepada kita untuk bertakwa karena selama usia yang kita jalani ini pasti banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Maka oleh sebab itu kita diperintahkan oleh Allah bertakwa, bertaubat atas segala kesalahan-kesalahan kita. Setelah itu kita persiapkan apa bekal kita. Kemudian diulang lagi, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan pengulangan ini dimaksudkan adalah ketika kita sudah bertaubat, kita sudah berbuat kebaikan, masih ada peluang dalam diri kita itu akan melaksanakan perbuatan dosa kembali. Oleh sebab itu diulangi oleh Allah, wattaqullah, berhati-hatilah bagaimana kita menjaga diri kita dari perbuatan dosa dan mungkar. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha teliti atas apa yang kita kerjakan. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW mengatakan, al-kayyisu, orang-orang yang kuat, orang-orang yang beruntung itu, orang-orang yang pintar, yang cerdas itu, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu, orang yang cerdas, yang cerdik itu orang yang mempersiapkan dirinya, mengkaji dirinya, mengintrospeksi dirinya, mengevaluasi dirinya, dan beramal untuk hari setelah kematiannya. Dan sebaliknya, al-ajizu, dan orang yang lemah itu adalah orang-orang yang senantiasa dikuasai oleh hawa nafsunya dan angan-angannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Bakar, Imam Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwasanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung. Kita upayakan diri kita untuk senantiasa mengevaluasi diri. Yang tahu diri kita, kita sendiri. Kita di depan orang lain pasti menampakkan yang baik-baik saja, tapi keburukan pasti kita simpan untuk diri kita sendiri. Oleh sebab itu, orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut, kalau orang takut kepada manusia, dia akan lari daripada manusia itu. Tapi kalau orang takut kepada Allah, dia akan mendekat kepada Allah. Ini bedanya. Oleh sebab itu Allah ingatkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu setidak-tidaknya ada 3 yang akan kita bahas terkait dengan muhasabah ini. Yang pertama, muhasabah ini kita gunakan untuk sarana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, umur yang Allah berikan. Setahun belakangan saja, coba kita tanya dalam diri kita, sudah berapa amal kebaikan yang kita lakukan? Sudah berapa kali Al-Quran kita khatamkan? Sudah berapa infak yang sudah kita sedekahkan di jalan Allah? Sudah berapa amal-amal soleh yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu berupaya kita, kalaulah orang pedagang itu dalam 1 tahun, di akhir tahun buku catatannya dia hitung-hitung lagi berapa untungnya, berapa ruginya, kenapa dia bisa rugi. Itu orang pedagang. Lah kita
Hidup kita ini bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Bagaimana kita menghitung-hitung diri kita. Ini penting bagi kita untuk mengupayakan bekal kita untuk hidup setelah kematian kita. Yang kedua, berupaya kita untuk mengevaluasi. Kalaulah kita lihat dalam diri kita 1 tahun saja belakangan ini, mohon maaf, mungkin kita yang hadir pada kesempatan hari ini adalah sebagian besar pegawai negeri pada Polri. Kita lihat bertubi-tubi banyak sekali masalah yang kita hadapi beberapa saat belakangan ini. Mungkin inilah sarana bagi kita untuk introspeksi diri kita. Yang sudah baik, alhamdulillah, kita lanjutkan, kita tingkatkan. Tapi yang kurang-kurang baik, bagaimana berupaya kita setiap hari bisa menjadi yang lebih baik. Yang ketiga, berupaya kita untuk komitmen. Setelah kita tadi bersyukur, kita lihat lagi, kita evaluasi diri kita, kemudian komitmen kita, bagaimana yang sudah ini kita niatkan, kita perbaharui niat kita, kita upayakan ke depannya kita menjadi manusia yang lebih baik. Mangkana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka itulah orang yang beruntung. Wa mangkana yaumuhu mithlu amsihi fahuwa maghbun. Itulah orang yang rugi. Siapa yang hari ini sama saja seperti yang kemarin, rugi orangnya. Wa man kana yaumuhu syarrum min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk malah daripada kemarin, maka dia adalah orang yang dibenci, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada penghujung tahun 1445 Hijriah ini, sama-sama kita kaji diri kita, kita tundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita kikis segala kesombongan kita akui kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti setiap diri pasti yang mengaku sebagai hamba Allah pasti mengakui banyak sekali dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, orang yang pintar tadi adalah orang yang bisa mengkaji dirinya untuk perbaikan-perbaikannya di hari yang kemudian. Agar apa? Agar kita mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mungkin inilah yang dapat khatib sampaikan pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan dapat menjadi bahan renungan bagi kita semuanya, wabil khusus bagi khatib Al-Faqir yang menyampaikan. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, bukan demi waktu asar saja, demi masa yang senantiasa bergulir, sesungguhnya seluruh manusia itu rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali, yang sehat rugi, yang sakit rugi 2 kali, yang pintar rugi, yang bodoh apalagi rugi 2 kali. Kecuali, kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal soleh. Akan tetapi seorang muslim bukan orang yang egois. Orang muslim itu mengajak saudaranya untuk sama-sama terselamatkan dari siksa api neraka. Apa artinya? Dalam ayat selanjutnya Allah katakan, watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Saling mengingatkan, saling sharing, saling berbagi, saling menguatkan dalam apa? Dalam kebaikan dan kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.